Bahwa Prabowo selalu bersikap tegas, itu memang betul. Namun tegas tidak identik dengan kasar. Prabowo terkadang berpidato dengan nada tinggi dan berapi-api untuk memberikan penekanan pada hal-hal yang dianggapnya sangat penting. Apakah itu kasar? Bukankah itu merupakan salah satu gaya pidato seorang pemimpin? Kawan muda, ada banyak sifat dan perilaku kasar yang sering dikaitkan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Mudah marah, temperamental, tidak bisa mengontrol emosi. Kisah tentang temperamen Prabowo ini tidak jelas juga dari mana sumbernya. Namun ketika kisah-kisah ini diangkat oleh media, banyak orang menjadi yakin memang demikianlah sifat dan perilaku Prabowo. Banyak orang merasa yakin Prabowo memang memiliki sifat dan perilaku kasar seperti itu. Keyakinan tersebut terbentuk lantaran framing yang dibuat media serta konten media sosial dari pihak-pihak yang tidak menyukai Prabowo. Sudah sejak lama hal ini menjadi gorengan media sehingga dipercaya sebagian masyarakat. Akibatnya ketika Prabowo berbincang-bincang santai pun sambil tertawa-tawa dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di tengah acara debat Cawapres, Prabowo dituduh berlaku kasar kepada Bahlil. Hanya karena Prabowo memegang kerah jas Bahlil saat berbicara dengannya. Padahal semua itu dilakukan Prabowo sebagai tanda keakrabannya dengan Menteri Investasi ini. Bahlil sendiri sudah membantah hal itu. Menurut Bahlil, Prabowo tidak pernah berlaku kasar terhadap dirinya. Hubungannya dengan Prabowo sudah seperti kakak dan adik. Yang pertama, saya semalam sama Pak Prabowo itu, Pak Prabowo panggil saya. Dan yang kedua, nggak ada yang merasa ditarik. Itu kan cuma kepingan video saya aja yang dipotong itu. Jadi saya juga kaget. Saya kan berdiskusi sama Pak Prabowo, dan saya hubungannya sama Pak Prabowo itu kan hubungan abang adik, hubungan senior junior. Dan nggak ada lah sampai gitu-gituan. Mungkin saya melihat karena dari calon lain itu nggak ada lagi materi perdebatan yang lain, dimunculkan opini itu kalah. Kalau katanya kalau kalian yang membuat penilaian skornya kan rata-rata menang 70% lebih. Iya, jadi bingung saya tuh, Pak. Sikap Prabowo yang santun, humoris, penuh empati dan perhatian kepada orang lain dan mudah terharu sering dianggap sebagai pencitraan. Padahal tak sedikit orang yang mengenal dekat Prabowo memberikan kesaksian bahwa sikap-sikap yang diperlihatkannya merupakan sifat asli Prabowo, tidak dibuat-buat dan sama sekali jauh dari pencitraan. Sudah sejak dulu Prabowo seperti itu. Sewaktu menjadi tentara pun, Prabowo dikenal sebagai komandan yang selalu memberikan perhatian kepada anak buahnya, termasuk memperhatikan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan keluarga mereka. Perhatian yang terus ia berikan kepada para mantan anak buah dan keluarganya, bahkan setelah ia pensiun dari dinas militer hingga sekarang. Hal ini diakui oleh para mantan anak buah Prabowo, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif sebagai tentara. Bahwa Prabowo selalu bersikap tegas, itu memang betul. Namun tegas tidak identik dengan kasar. Tegas dan kasar itu sangat berbeda. Ucapan-ucapannya yang tegas sewaktu menjadi tentara memang sangat diperlukan untuk memberikan semangat kepada anak buahnya. Ketegasan yang terus terlihat hingga kini, seperti yang sering kita saksikan pada beberapa pidatonya. Prabowo terkadang berpidato dengan nada tinggi dan berapi-api untuk memberikan penekanan pada hal-hal yang dianggapnya sangat penting. Apakah itu kasar? Bukankah itu merupakan salah satu gaya pidato seorang pemimpin? Seperti juga Bung Karno yang sering berpidato dengan nada tinggi dan berapi-api untuk mengobarkan semangat rakyatnya. Jika Prabowo seorang yang kasar, sejumlah aktivis pro-demokrasi dan aktivis mahasiswa 98 yang dulu berseberangan dengan Prabowo tidak akan bergabung dan menjadi pendukung Prabowo Gibran. Begitu pula para purnawirawan jenderal yang sebagian diantaranya adalah senior-senior Prabowo, kini kompak mendukung Prabowo. Kalau Prabowo orangnya kasar, ia tidak akan punya banyak teman. Perilakunya yang santun, santai, dan simpatik sekarang ini adalah perilaku jujur dan spontan, tidak dibuat-buat. Prabowo juga bukan seorang pendendam
Ia selalu memaafkan orang-orang yang pernah memfitnah, menghujat, dan mengkhianatinya. Ia juga seorang yang demokratis, yang selalu meminta pendapat orang lain untuk berbagai masalah yang dihadapinya. Prabowo juga seorang pendengar yang baik, yang selalu mendengarkan saran orang lain, termasuk mendengarkan orang yang mengeluh padanya. Ia selalu menghargai dan menghormati orang lain, termasuk menghormati lawan-lawan politiknya. Prabowo juga seorang pembelajar, orang yang selalu melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya, seperti yang pernah ia ungkapkan saat berpidato di acara deklarasi PSI mendukung Prabowo Gibran. Mari kita lihat lagi cuplikannya. Ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang, ya, istilah bahasa Jawanya, ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy? Apa itu gemoy itu? Pengakuan jujur Prabowo ini seyogianya dihargai dan dinilai positif. Tidak banyak pemimpin yang berani berkata sejujur itu, berani mengakui kelemahan dirinya dan memperbaikinya. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.